Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas perihal mengenai beberapa kayu yang dianggap sakral dan bertuah. Dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan, dan penangkal ilmu hitam. Lantas, kayu-kayu apa sajakah yang dianggap sakral dan bertuah itu? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Kayu adalah salah satu benda yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, dari berbagai jenis kayu itu sendiri, terdapat beberapa jenis kayu yang konon memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Dan pastinya, di setiap daerah terdapat jenis-jenis kayu yang dianggap sakral, dan hal itu tergantung dari kepercayaan masing-masing masyarakatnya. Maka tak heran, jika berbeda daerah, maka berbeda pula pohon atau kayu yang dianggap sakralnya. Kayu-kayu tersebut dianggap sakral dan bertuah, karena dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan, dan lain sebagainya. Dan selain itu, konon beberapa kayu yang dianggap sakral ini juga bisa digunakan untuk menolak ilmu-ilmu sihir, hingga mampu melunturkan kesaktian orang lain hanya dengan memukulkannya. Lalu kayu-kayu apa sajakah yang dianggap sakral dan bertuah tersebut? Berikut ini, beberapa kayu yang dianggap sakral dan bertuah yang dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan, dan penangkal ilmu hitam. Yang pertama, kayu cendana. Kayu yang berasal dari pohon cendana ini memiliki ciri khas berwarna kuning kemerahan, dan juga berbau wangi. Dan aroma wanginya inilah yang dipercaya merupakan kesukaan para roh leluhur, sehingga selain sering digunakan sebagai bahan warangka keris, kayu cendana juga tidak jarang dijadikan tasbih. Tuah kayu cendana sendiri diyakini bermanfaat sebagai sarana mendapatkan jabatan tinggi, memenangkan persaingan politik, meningkatkan kewibawaan, dan meningkatkan energi spiritual seseorang. Maka tak heran jika kayu cendana ini sering dijadikan sebagai jimat ataupun pusaka bagi para pejabat. Di Jawa, kayu cendana juga memiliki mitos yang berkaitan dengan kekuasaan dan kekayaan. Salah satu mitosnya adalah tentang Raja Brawijaya kelima dari Kerajaan Majapahit yang memiliki tongkat ajaib dari kayu cendana. Tongkat ini disebut Kiai Gada Cakrabuana, yang memiliki kekuatan magis untuk mengalahkan musuh-musuh raja. Menurut mitos ini, tongkat ini dibuat oleh seorang pertapa bernama Kiai Gada Cakrabuana yang tinggal di Gunung Lawu. Ia membuat tongkat ini dari kayu cendana pilihan yang diberkati dengan mantra-mantra sakti. Tongkat ini kemudian diberikan kepada Raja Brawijaya kelima sebagai hadiah atas jasanya dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Tongkat ini dikatakan dapat memancarkan sinar terang yang dapat membutakan mata musuh atau membuat mereka ketakutan. Tongkat ini juga dapat mengeluarkan suara gemuruh yang dapat mengguncang bumi atau membuat musuh pingsan. Selain itu, tongkat ini juga dapat melindungi raja dari segala macam bahaya atau serangan. Yang kedua, kayu koka. Kayu koka ini diyakini merupakan kayu bertuah yang paling tua. Bagaimana tidak? Kayu koka inilah yang disebut-sebut menjadi bahan pembuatan bahtera Nabi Nuh alaihi salam, digunakan sebagai tongkat Nabi Musa alaihi salam dan juga tongkat Nabi Syuaib alaihi salam. Umur pohon koka sendiri memang terbilang sangat panjang, yaitu bisa mencapai ratusan tahun. Maka tak heran jika kayu pohon koka ini mengandung kekuatan spiritual yang sangat dahsyat. Selain itu, kayu koka ini juga banyak kegunaannya untuk kesehatan. Di antaranya sebagai berikut. Air hasil rendaman kayu koka ini akan berfungsi untuk mencegah dan mengobati peradangan, mengobati asma, diabetes, lemah jantung, gagal ginjal, batu ginjal, depresi, dan masih banyak lagi.
Dan selain untuk kesehatan, kayu koka ini juga dipercaya dapat menghindarkan penggunanya dari bahaya dan musibah tertentu, dapat menaikkan pamor dan membuat penggunanya disenangi banyak orang. Selain itu, kayu koka ini juga biasa dimanfaatkan sebagai pembuatan tasbih, gelang kesehatan, kalung dan juga cincin. Yang ketiga, kayu stigi. Secara metafisik, kayu stigi ini dipercaya memiliki banyak sekali kelebihan. Di antaranya seperti sebagai pelancar rezeki, untuk meningkatkan pamor, kewibawaan dan juga kepercayaan diri. Selain itu, kayu stigi ini juga bisa digunakan untuk menyerap racun binatang-binatang berbisa, seperti terkena senatan kalajengking, ular berbisa dan lain sebagainya. Dan juga kayu atau pohon stigi ini dipercaya dapat meredakan diabetes maupun rematik, membantu untuk menjaga kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit. Selain itu, kayu stigi ini juga bisa digunakan sebagai media penangkal sihir atau santet, maka dari itu sampai sekarang pun, kayu stigi ini masih banyak dicari oleh masyarakat. Yang keempat, kayu dewandaru. Kayu dewandaru ini juga kerap dijadikan sebagai bahan pembuatan tasbih dan juga kerajinan lainnya. Selain itu, kayu dewandaru ini juga dipercaya memiliki energi yang berhasil untuk menolak atau menangkis serangan ular dan binatang buas, dan juga sebagai sarana perlindungan dan keselamatan diri. Aroma kayu dewandaru yang harum dipercaya sebagai sarana pencapaian kesempurnaan dalam ilmu kanuragan. Dan juga kayu dewandaru ini memiliki khasiat sebagai pengasihan, menambah karisma dan pengusir gangguan gaib. Di balik khasiat mistis yang dipercayai oleh sebagian masyarakat, ternyata pohon dewandaru memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Yang kelima, pohon asam Jawa. Pohon asam biasanya tingginya bisa mencapai hingga 30 meter atau juga lebih. Pohon asam Jawa ini banyak sekali kegunaannya, yaitu daun dan buahnya bisa dijadikan sebagai obat, sedangkan bijinya dipercaya dapat menolak bala dan ruh jahat. Salah satu contoh penggunaan biji asam Jawa ini, yaitu dengan meletakkan 3-9 biji asam Jawa ke dalam kendaraan Anda. Cara ini diyakini dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Sedangkan bagian inti dari kayu asam Jawa ini adalah galih asamnya. Biasanya galih asam Jawa ini digunakan sebagai tongkat ataupun lainnya. Konon, galih asam Jawa ini memiliki energi magis yang sangat luar biasa, sehingga menurut cerita yang beredar, ketika galih asam ini dipukulkan kepada orang yang mempunyai ilmu kanuragan, maka ilmunya akan hilang atau luntur. Selain bermanfaat dalam dunia magis, pohon asam Jawa ini juga memiliki manfaat di dalam dunia kesehatan. Itulah beberapa kayu yang dianggap sakral dan bertuah. Dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan, dan penangkal ilmu hitam. Segala kekuatan itu datangnya dari Sang Pencipta. Kayu bertuah yang punya kekuatan ini hanya sarana. Jadi harus tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.